Itu yang bikin bunyi kali Aris ya. Iya bang, nggak ada nahannya sama sekali bang, ya bang. Halo, kembali lagi di channel K33. Hari ini kita akan ke bengkel Onderstel untuk mengecek bunyi-bunyi pada kaki-kaki mobil. Onderstel itu bengkel khusus kaki-kaki, kemudian spuring, balancing, ya semacam itulah yang berhubungan dengan sistem kemudi maupun suspensi mobil. Makanya dibilangnya Onderstel. Gak tahu tuh bahasa apaan Onderstel. Kalau di bukunya sih nanti coba kita lihat ya artinya Onderstel itu apaan. Nah, ini letak bengkelnya di seputaran Radio Dalam. Lumayan banyak bengkel di sini, bengkel baik bengkel mobil, bengkel salon maupun bengkel motor juga banyak di sini. Showroom mobil juga ada nih kiri kanan jalan. Ntar lagi kita akan nyampe di bengkelnya nih, dan kita akan melakukan pengecekan terhadap bunyi-bunyi pada kaki-kaki depan mobil. Ya, ini kita udah hampir sampai. Kemudian, nah itu dia bengkelnya. Andala, yang nggak boleh bilang merek sih sebenarnya, cuman ya ngasih tahu aja. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau mengecek Onderstel mobilnya. Ini letaknya di Radio Dalam Raya ya. Bengkelnya cukup favorit nih untuk pengerjaan Onderstel. Ya, kita sudah sampai. Ikuti terus ya videonya teman-teman. Sekarang mobilnya sudah mulai dikerjakan ya. Tadi sebelumnya sih kita udah lapor di dalam di administrasi. Kemudian mobilnya dicek, dinaikin ke lift. Nah, ini tadi sudah dilakukan pengecekan. Untuk kaki-kaki, busing arm dan lain-lain sih nggak ada masalah sih. Cuman memang untuk link stabilnya ini sudah oblak ya, artinya dia udah nggak megang lagi, sehingga dia sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu untuk sebagai stabilisator dari suspensi mobil. Nah, ini sedang dibuka oleh mekaniknya, nanti kita ikuti terus ya seperti apa. Ini kalau kita lihat yang dibongkar bukan hanya bagian depan aja ya, tapi bagian depan, belakang, baik kiri maupun kanan. Karena memang kalau lihat dari kondisinya sih udah parah sih ini. Udah pecah-pecah karetnya, kemudian udah oblak juga kan tadi kita lihat. Nah, sebenarnya fungsi stabilizer ini sangat penting bagi mobil karena dia mengurangi limbung gitu pada bodi mobil saat berbelok. Nah, stabilizer ini untuk dapat terhubung dengan suspensi dia memerlukan si link stabil ini. Nah, jadi link stabil ini kalau misalkan sudah oblak atau koyak kayak tadi itu otomatis fungsi stabilizer akan berkurang gitu, sehingga akan tidak optimal lagi dalam membantu sistem suspensi. Jadi si stabilizer itu terhubung dengan link stabil, kemudian link stabil inilah yang menghubungkan antara stabilizer bar dan suspensi atau showbreaker maupun per mobil gitu. Jadi dia sangat penting sekali dalam menjaga kestabilan maupun mengurangi limbung pada mobil. Nah, itu tadi proses pembongkarannya. Ini sekarang onderdilnya udah datang nih. Nanti bentar lagi akan dipasang. Masangnya sih gampang aja sih, karena tinggal ceplokin lagi. Dia udah paten kan posisinya antara bar stabilizer sama suspensi. Nah, link stabil ini ada di antaranya gitu. Jadi dia menghubungkan antara suspensi dengan bar stabilizernya. Jadi tinggal ceplok aja udah gitu. Nah, namun ada satu lagi nih yang harus diganti gitu. Jadi pas tadi kita buka ternyata drive shaftnya juga sudah kena gitu. Jadi udah goyang ya. Nah, ini memang udah kerasa sih pada saat kita berakselerasi itu mobil goyang gitu. Tapi pada saat kita gasnya diangkat, pada saat mobil gasnya diangkat itu dia mulus lagi gitu.
Memang kebetulan lagi dibongkar, jadi sekalian dibuka aja dan diganti gitu untuk drive shaftnya. Nah, kenapa ini bisa rusak itu memang karena seiring dengan pemakaian. Karena memang untuk mobil penggerak roda depan ini, untuk putaran roda maupun beloknya itu memang semua bertumpu di as roda depan gitu, sehingga memang seiring dengan pemakaian as roda ini bisa mengalami keausan dan longgar gitu, sehingga menyebabkan getaran atau goyang pada saat mobil berakselerasi. Nah, ini udah dibuka, akan diganti gitu ya dengan drive shaft yang baru. Namun kita tidak akan ganti seluruhnya loh. Ini hanya penggantian bagian dalamnya aja yang dekat ke transmisi ya, yang kopelnya. Untuk yang bagian luarnya yang di roda, yaitu CV jointnya itu nggak akan diganti gitu. Nah, ini underdeal drive shaftnya yang baru nih, baru keluarin dari dus. Ini yang warna hijau nih. Jadi sebenarnya nggak diganti semuanya, ini hanya sebagian aja. Untuk bagian dalam aja itu yang ada kopelnya ya, yang akan diganti. Karena memang sudah aus gitu dan sudah goyang. Nah, karena yang diganti hanya bagian dalamnya, jadi ini akan dibuka untuk lahar kopelnya, kemudian kopelnya gitu. Tapi yang untuk bagian luarnya yang lagi dibuka itu tidak akan diganti gitu, yang arah ke roda ya, itu nggak akan diganti, masih bagus tuh. Ini adalah proses untuk pemasangan kembali lahar dan boot rodanya. Nah, kalau yang hijau itu adalah drive shaft atau as roda yang baru tadi. Jadi dia hanya sebagian sih, karena itu paten, jadi emang harus dibeli satu gelondongan gitu. Jadi kelihatannya sih gede, tapi enggak, as rodanya lebih panjang sebenarnya dari itu. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat proses pemasangannya tadi, dan ini sudah selesai dipasangkan pada transmisi ya. Jadi bagian yang hijau yang tadi itu yang baru, itu yang bagian dalamnya itu yang tadi longgar. Kemudian yang bagian luar ini yang tidak kita ganti, hanya mengganti karet boot dan laharnya saja. Kemudian untuk yang sebelah kirinya itu hanya diganti kopelnya saja, karena jarak dari transmisi ke as roda yang kiri ini lebih pendek ya. Jadi langsung kopel, langsung as roda luar. Sedangkan kalau yang kanan tadi ada sambungannya dulu yang hijau tadi itu. Nah, itu jadi untuk link stabilnya sudah kita ganti, kemudian untuk as roda atau drive shaftnya juga sudah kita ganti. Nah, jadi setelah pergantian link stabil dan drive shaft, ini bagian akhirnya sudah dipasangi kembali roda mobilnya ya. Ini kalau kita lihat mekaniknya tuh sedang melakukan torsi ya pada mur roda. Karena mur roda ini tidak bisa asal kencang aja gitu, tapi dia harus ada aturannya atau harus ada ukurannya. Nah, untuk rata-rata torsi mur roda itu kira-kira 12 kilo gitu. Oke, sekarang waktunya kita balik ya. Tadi sudah bayar, sekarang waktunya kita untuk mencoba mobil ini sembari dalam perjalanan pulang ke rumah. Oke, kita jalan. Wow, terasa lebih smooth ini untuk hantaran tenaganya. Ya, jadi memang setelah dilakukan penggantian drive shaft, terasa bahwa hantaran tenaga dari transmisi ke roda itu lebih halus gitu, karena sudah tidak ada lagi getaran atau goyangan seperti sebelumnya, dan akselerasi mobil pun lebih instan. Ditambah juga dengan penggantian link stabil sehingga mengurangi limbung pada mobil. Jadi ya lebih nyaman aja gitu, lebih enak aja gitu untuk impresi berkendaranya.
Oke, jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menemani kami untuk melakukan servis hari ini. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon untuk dikasih komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk di like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.